Good morning, everyone. How are you today? Miss hopes all of you are fine. Now, for this morning, we will study thematic. So, prepare your book, your thematics book, and attention because we are going to study together. Just take it. Oke, tema 5. Inilah pengalamanku. Subtema 2, pembelajaran 1. Page 51. Okay, we will see together. For this part, we'll study about menirukan gerakan tumbuhan untuk SBDP, kemudian mengungkapkan permintaan maaf untuk bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, mengenal aturan bermain bersama teman untuk PPKN. So, here Miss Maristan will read the text below. Berlatih menirukan gerakan pada tumbuhan. Hari ini adalah hari Minggu. Melanie dan teman-temannya pergi ke sanggar. Sanggar merupakan tempat untuk kegiatan seni. Bu Ratih merupakan guru tari di sanggar tari. Melanie berlatih menari bersama teman-temannya. Mereka menari menirukan gerakan tumbuhan. Gerak tumbuhan merupakan gerakan menirukan gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada berbagai ukuran, yaitu besar, kecil, dan rendah. Kita lanjut. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, tetapi bergerak pasif. Gerak pasif merupakan gerakan akibat rangsangan dari luar. Misalnya, tumbuhan tertiup angin, bunga dihinggapi kupu-kupu, atau disebabkan oleh cahaya. Bunga mula-mula kuncup, kemudian berkembang dan mekar. Kupu-kupu sangat suka hinggap di bunga. Tangkai bunga berayun-ayun ketika dihinggapi kupu-kupu. Tumbuhan juga dapat bergerak jika tertiup angin. Misalnya, pohon kelapa yang bergerak karena tertiup angin. Apakah kalian dapat menyebutkan gerakan tumbuhan yang lain? Apakah kalian dapat menirukan gerakan pada tumbuhan? Nah, itu dia. Itulah cerita tentang berlatih menirukan gerak pada tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa kata yang anak-anak mungkin belum pernah dengar, yaitu sanggar. Sanggar ini adalah tempat untuk kegiatan seni. Anak-anak mau belajar nari, boleh ke sanggar, nanti ada guru tarinya. Terus ada juga gerak pasif pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu tidak bisa bergerak sendiri, namun dibantu oleh benda-benda lainnya seperti kupu-kupu hewan, kumbang, ataupun lebah dan lain-lain, dan dibantu benda lain seperti angin, matahari. Contohnya matahari, misalkan bunga yang masih kuncup akibat bantuan dari matahari, bunga bisa mekar, ya kan? Kemudian bunga matahari, lihat bunga matahari, jika anak-anak perhatikan bunga matahari akan mengikuti gerakan matahari. Kemana matahari pergi, bunga matahari ini akan mengikutinya. Terus gerakan oleh benda lainnya seperti hewan, misalnya lebah mengambil nektarnya atau sari-sari makanannya. Ketika lebah nempel, maka tumbuhan itu bergerak. Kemudian ditiup angin, lihat tumbuhan di luar. Ketika angin bertiup, maka tumbuhan akan bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, akan bertiup. Jadi gerak pasif itu adalah gerak yang dilakukan oleh benda lain, ya. Itu dia. Nah, di sini kita akan belajar berbagai macam gerak tumbuhan. Jadi Miss akan contohkan ada 6 gerak tumbuhan. Ada 6 macam gerak tumbuhan. Oke, yang pertama itu adalah tumbuhan rendah. Tumbuhan rendah itu menjongkok, kedua kaki dibuka sedikit, terus menjongkok seperti ini. Kemudian meninggi.
angkat kedua tangan, kemudian melebar, lebarkan kedua tangan, terus tangkai bergoyang-goyang seperti ini. Kemudian tumbuhan tertiup angin. Jadi kalau ditiup angin seperti ini, ingat bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, kemudian tumbuhan menguncup seperti ini, badan ditekuk sedikit. Oke, itulah gerak tumbuhan. Jadi ada 6 gerak tumbuhan. Yang pertama tadi tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, tumbuhan lebar, tangkai bergoyang-goyang, tumbuhan ditiup angin kanan kiri, kemudian menguncup. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak coba berlatih menirukan gerakan tumbuhan tersebut. Oke? Coba berlatih di rumah. Sekarang anak-anak sudah tahu berbagai macam gerak tumbuhan dan cobalah berlatih di rumah. Kemudian kita lanjut ke bahasa Indonesia, yaitu mengungkapkan permintaan maaf. Jadi anak-anak Miss baca dulu ceritanya. Meminta maaf kepada teman. Hari ini Wayan berlatih menirukan gerak pada tumbuhan bersama teman-temannya. Mereka menirukan gerakan pohon kelapa yang tertiup angin. Ibu guru membimbing Wayan dan Ahmad untuk melakukan gerakan dengan benar. Ketika memperagakan gerakan tumbuhan, Ahmad tidak sengaja menyenggol tangan Wayan. Ahmad segera meminta maaf kepada Wayan. Wayan, maaf, aku tidak sengaja menyenggol tanganmu, ucap Ahmad. Tidak apa-apa Ahmad, jawab Wayan. Mereka berjabat tangan setelah Ahmad meminta maaf. Wayan dan Ahmad melanjutkan gerakan menirukan gerak tumbuhan. Jadi anak-anak, di sini kita akan membahas mengungkapkan permintaan maaf. Jadi kalau kita merasa bersalah, kalau kita salah, kita harus meminta maaf. Contohnya, saya salah sama teman saya, maka saya harus minta maaf. Oke, gunanya adalah untuk menciptakan kerukunan. Contohnya tadi Wayan, Ahmad tidak sengaja menyenggol Wayan saat berlatih. Agar mereka bisa menguasai gerakan mereka, maka ketika Ahmad menyenggol Wayan dan Ahmad pikir itu salah, maka Ahmad minta maaf kepada Wayan. Setelah itu apa? Mereka jadi akur, lalu mereka dapat melanjutkan pelajaran mereka atau gerakan itu, menirukan belajar menari itulah ya. Jadi ketika kita salah kita harus minta maaf. Manfaatnya adalah untuk menciptakan kerukunan. Jadi untuk mengungkapkan permintaan maaf kita boleh mengungkapkan seperti yang Ahmad ucapkan. Contoh, Wayan, maaf aku tidak sengaja menyenggol tanganmu. Nah, itu contoh bisa diucapkan. Atau bisa juga, Ibu, saya minta maaf karena sudah memecahkan gelas ini. Seperti itu kalau misalnya gelas yang pecah. Kemudian, terus apa lagi? Maaf ya ayah, saya tidak sengaja merusak flash disknya ayah. Boleh. Jadi dengan cara Ahmad boleh, dengan cara yang Miss ucapkan juga boleh, karena tujuannya adalah untuk meminta maaf. Terus kalau seseorang meminta maaf kepada kita, seharusnya kita memaafkannya. Seperti Ahmad meminta maaf kepada Wayan dan Wayan memaafkannya dengan cara mengucapkan tidak apa-apa Ahmad. Nah itu dia. Jadi seseorang salah meminta maaf, lalu seseorang yang lain memaafkannya, maka terjadilah kerukunan. Seperti itu. Itu dia. Itu untuk bahasa Indonesia. Nanti kamu belajar, kalau kamu merasa kamu salah, kamu sebaiknya minta maaf baik kepada Cece, Dede, ayah, ibu, nenek, kakek. Ketika kita salah, kita harus minta maaf. Oke, next kita lanjut ke menjawab pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan. Sekarang dengarkan, Miss akan putar kamera. Jawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas.
Nomor 1, apakah yang dilakukan Wayan dan teman-temannya? Sedang apakah Wayan dan teman-temannya? Sedang belajar apa? Iya, menirukan gerakan tumbuhan. Miss tulis di sini ya. Wayan dan teman-teman sedang belajar menirukan gerakan tumbuhan. Gerakan tumbuhan. Nah, ini dia. Anak-anak bisa lihat ya. Nomor 2. Apa yang terjadi antara Wayan dan Ahmad? Nah, yang terjadi adalah Ahmad, Miss tulis di sini ya, nanti di mute dulu, di offin dulu ke videonya baru anak-anak bisa tulis. Ahmad menyenggol tangan Wayan dengan tidak sengaja. Oke, lanjut. Bagaimana sikap Ahmad kepada Wayan? Segera meminta maaf. Maaf. Terus, bagaimana sikap Wayan terhadap Ahmad? Memaafkan. Ahmad. Terus, apa pendapat kalian tentang sikap yang ditunjukkan Ahmad dan Wayan? Bagus dan patut ditiru atau dicontoh. Patut dicontoh. Oke, anak-anak bisa lihat ya. Kemudian kita akan lanjut ke halaman 55. Kita lanjut ke halaman 55. Gambar kejadian dan kata yang diucapkan. Nah, ini kejadiannya, ini ungkapan yang diucapkan. Lihat, anak laki-laki ini tidak sengaja menjatuhkan buku anak perempuan ini. Nah, yang salah adalah anak laki-laki. Maka kalau sekarang kita udah belajar permintaan maaf. Maka kalau kita salah harus meminta maaf. Maka permintaan maaf yang benar yang harus diucapkan adalah apa? Misalkan, maaf Melanie, saya tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Nah, kemudian yang kedua, maaf, saya tidak sengaja menumpahkan minuman ini. Yang ketiga, maaf Edo, saya tidak sengaja menyenggolmu. Kemudian yang keempat, maaf Melanie atau maaf Siti, boleh Melanie boleh, Siti boleh. Maaf Melanie, saya tidak sengaja menabrakmu. Terus yang terakhir, maaf Siti,
Saya tidak sengaja menginjak kakimu. Nah, itu dia. Nah, sekarang sudah. Oke, kita lanjut ke halaman 56. Sekarang kita mau menulis ungkapan permintaan maaf. Nanti Miss kasih contoh, anak-anak coba berlatih mengerjakan sendiri di rumah ya. Tuliskan ungkapan permintaan maaf yang sesuai dengan peristiwa di bawah ini. Peristiwa yang pertama adalah kalian datang terlambat saat belajar kelompok. Nah, kalian datangnya terlambat. Kalau terlambat berarti sudah salah. Berarti kamu harus minta maaf. Maka permintaan maafnya adalah maaf teman-teman. Maaf teman-teman. Saya datang terlambat. Saya datang terlambat. Nah, ini udah. Anak-anak boleh lanjutin ya. Miss kasih contoh satu lagi ya. Kalian tidak sengaja menghilangkan pensil milik temanmu. Misalnya temannya itu adalah si Dayu. Maaf Dayu, saya tidak sengaja menghilangkan pensilmu. Nah, ini dia. Anak-anak coba kerjakan sampai 10 ya. Next, kita lanjut ke bagian berikutnya. Pengalaman bermain bersama teman. Untuk bahasa Indonesia sudah selesai, kita lanjut ke PPKN. Hari ini Ana dan Rasti bermain bersama di rumah Rasti. Mereka bermain monopoli milik Rasti. Ibu membawakan minuman dan makanan kecil untuk Rasti dan Ana. Ibu juga menemani mereka bermain. Pada saat bermain, Ana tidak sengaja menumpahkan minuman di mainan monopoli Rasti. Mainan monopoli Rasti menjadi basah dan rusak terkena minuman. Ana segera pamit pulang. Rasti merasa sedih karena mainan monopolinya rusak. Ibu menghibur Rasti agar tidak bersedih. Oh, ini masih bahasa Indonesia ya. Nah, Ana tidak sengaja menumpahkan minuman di monopoli Rasti. Dalam cerita ini ada nggak Ana meminta maaf? Tidak ada. Terus sikap Ana baik nggak? Kurang baik. Sebaiknya bagaimana? Harus meminta maaf terlebih dahulu sebelum Ana pulang. Akhirnya bagaimana Rasti? Rasti sedih. Nah, iya. Memang Rasti pasti sedih karena apa? Mainannya sudah rusak. Namun ketika Rasti sedih, ibu menghibur Rasti agar tidak bersedih. Itu dia. Oke, kita lanjut. Ayo berdiskusi. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa isi bacaan di atas? Isi bacaannya tadi adalah Ana dan Rasti sedang bermain di rumah Rasti. Kedua, apakah kesalahan yang dilakukan Ana? Ana tidak sengaja menumpahkan minuman di mainan monopoli Rasti. Ketiga, menurut pendapat kalian bagaimana sikap Ana? Kurang baik. Bagaimana perasaan Rasti? Bagaimana perasaan Rasti? Rasti pasti sedih ya. Apakah yang seharusnya dilakukan Ana setelah melakukan kesalahan? Yaitu meminta maaf. Ini dia jawabannya. Sudah ya. Sekarang bahasa Indonesianya sudah selesai, kita lanjut ke PPKN. Aturan bermain bersama teman. Apakah kalian suka bermain bersama teman? Permainan apa yang kalian lakukan? Bermain bersama teman sangat menyenangkan, namun ada beberapa hal yang harus kalian patuhi. Jika meminjam mainan, kalian harus menjaga agar tidak rusak. Sebelum meminjam mainan, kalian harus meminta izin terlebih dahulu.
Setelah selesai bermain, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ketika teman ingin meminjam mainan, kalian sebaiknya meminjaminya. Ketika bermain, kalian juga harus menaati peraturan bermain. Menaati peraturan bermain membuat permainan menjadi adil dan menyenangkan. Nah, itu dia. Ada beberapa aturan bermain ya. Tujuannya adalah agar permainan itu menjadi adil dan menyenangkan, seru ya. Nah, ini aturan bermain itu apa saja. Nah, kalau kamu mempunyai banyak mainan, teman kamu nggak punya mainan, ya kamu harus pinjamkan. Nah, itu dia. Nah, ini dia tadi. Jika meminjam mainan, namun ada beberapa hal yang harus kalian patuhi. Jika meminjam mainan, kalian harus menjaga agar tidak rusak. Teman kamu udah pinjemin nih mainannya. Yang harus kamu lakukan apa? Menjaganya agar tidak rusak, Nah, ini. Terus, setelah selesai bermain, sebelum meminjam mainan, kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Ya, ketika kamu ingin memakai mainan teman kamu harus meminta izin terlebih dahulu. Ya, nah ini dia, meminta izin terlebih dahulu. Ini juga harus dipatuhi tuh. Setelah selesai bermain, udah selesai nih kamu pakai mainannya. Yang kamu harus ucapkan apa? Karena kamu udah dipinjemin mainan, yaitu mengucapkan terima kasih. Iya, harus ya. Ketika seseorang sudah baik sama kita harus ucapkan terima kasih. Kemudian, ketika teman ingin meminjam mainan, kalian sebaiknya meminjamnya. Itu yang tadi ya. Itulah aturan-aturan permainan supaya kamu dan teman kamu dapat bermain dengan menyenangkan, dengan seru. Nah, sekarang kita lanjut menentukan gambar yang sesuai dengan aturan bermain. Berilah tanda centang pada kotak di bawah gambar yang sesuai dengan aturan bermain bersama teman. Coba perhatikan, bermain rumah-rumahan. Nah, ini aturan bermain bukan? Ya, meminjamkan. Kita kasih tanda centang. Membuatkan ayam minuman, emang ini permainan? Bukan, gak usah dikasih tanda apa. Karena kan hanya diberikan pada gambar yang sesuai dengan aturan bermain ya. Coba lanjut ke halaman 58. Kemudian, belajar sendiri, ini bermain gak? Bukan. Kemudian, menumpahkan minuman ke boneka teman, boleh nggak? Enggak. Bermain bersama-sama, boleh nggak? Boleh, namanya bermain. Oke. Bertamu ke rumah teman. Nah, bertamu itu bermain nggak? Aturan bermain nggak? Sepertinya enggak ya. Kadang-kadang ada orang tua juga bertamu, ya kan? Kadang-kadang ada guru juga bertamu. Kayaknya enggak ya. Meminjam buku teman. Nah, ini juga boleh. Harus memperhatikan penjelasan ibu guru. Oke, ini bukan permainan ya. Jadi nggak usah dicentang karena ini bukan permainan. Oke, that's all for today. Thank you. Don't forget to watch this video. Semoga hari-hari semakin baik lagi. Thank you. Bye-bye.